Selamat berjumpa kembali dengan retorika. Retorika merupakan suatu pernyataan yang sekaligus di dalamnya terkandung kebenaran yang tak terbantahkan. Jadi, retorika pada dasarnya sebetulnya bersifat netral. Dia bisa dipakai untuk hal yang buruk, bisa juga untuk hal yang baik. Tapi untuk yang buruk, lebih tepat kita menambahkan ya dengan keterangan sebagai retorika manipulatif. Untuk hal yang baik misalnya dia dipakai bisa untuk membangkitkan semangat massa, menyatukan hati, misalnya untuk pembangunan, perjuangan, bahkan dalam situasi perang. Untuk hal yang buruk, dia disalahgunakan untuk menghasut massa dengan fanatisme ideologi atau agama. Mari kita sekarang ambil contoh yang lain, yaitu beberapa tahun yang lalu ada seorang gubernur yang baru terpilih dan dia di dalam televisi, suatu siaran televisi, dalam suatu tatap muka atau temu bicara, kepadanya diajukan pertanyaan, apakah dalam pemerintahan dia nanti, dia sekarang bisa berjanji di depan publik bahwa dia tidak akan korupsi. Dan dia menjawabnya, menanggapinya dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. Yang pertama, yaitu bahwa dia seorang yang beragama. Dan di dalam agamanya tersebut dinyatakan bahwa Tuhan sangat menghujat tindakan semacam koruptif itu dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian yang kedua, bahwa dia juga berasal dari etnis tertentu dan para sesepuh dia mengajarkan bahwa tindakan korupsi adalah suatu tindakan yang tidak bermoral dan merugikan masyarakat luas. Jadi baiknya tidak dilakukan. Dan setelahnya terdengar tepuk tangan yang relatif meriah pada audiens yang hadir di situ. Kalau kita melihat dengan bahwa dalam konteks retorika, kita cukup geli juga dengan fenomena tersebut. Mengapa? Karena yang pertama, misalnya bahwa pertanyaan yang diajukan padanya untuk berjanji tidak koruptif, itu anggap saja itu suatu teks gitu. Nah, konteksnya dia harus menjawab itu. Bagaimana sikap dia? Tapi jawaban dia itu sebetulnya membangun suatu teks baru yang di luar konteks yang semula dengan mengatakan hal yang lain gitu tentang dunia agamanya, terus dunia sesepuh etnisnya. Nah, di sini tentu saja ini merupakan kalimat atau kalimat retoris gitu, yaitu sesuatu pernyataan yang di dalamnya terkandung kebenaran yang tak terbantahkan. Nah, audiens tidak sadar, tersihir, terbius seakan-akan ini sudah menjawab teks yang semula. Teks yang baru ini sepertinya menjawab teks yang semula, padahal di luar konteks gitu. Dan mereka tepuk tangan dengan meriah. Jadi retorika dia membuat teks baru untuk memanipulasi seakan-akan sudah menjawab teks dalam konteks yang lama gitu. Jadi terjadi rasionalisasi
Ini akibat keterbatasan masyarakat dalam mengetahui atau wawasan tentang hal-hal demikian. Jadi pernyataannya juga bisa dinyatakan dengan seperti jika ini titik-titik suatu kalimat retoris, maka terjadi rasionalisasi gitu. Jadi jika teks baru diberikan yang retoris, tergantung kebenaran tak terbantahkan, maka seakan-akan ini sudah menjawab teks lama yang menjadi suatu pertanyaan dalam konteks ini. Kemudian sebetulnya pada masyarakat luas yang awam, yang masih belum terkooptasi dengan hal-hal ideologis yang fanatis atau kepentingan golongan yang negatif, dia secara intuitif sebetulnya merasakan ada sesuatu yang belum clear gitu antara teks atau pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang ada. Ini terjadi pada misalnya banyak fenomena-fenomena retorika ya, retorika manipulatif ya. Itu secara intuitif masyarakat merasakan ada sesuatu yang belum beres gitu. Tetapi mereka terbatas untuk mengeksplorasi hal tersebut. Karena di dalam intuisi itu sebetulnya mengandung kecerdasan yang melampaui kecerdasan akal budi. Tapi karena keterbatasan wawasan, hal ini nggak tereksplorasi dengan eksplisit gitu. Lah, retorika manipulatif ini terjadi pada segenap bidang, baik bidang tidak hanya dalam politik, tetapi juga bisa dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang hukum pada mafia hukum. Kita saksikan banyak hal demikian dalam baik televisi maupun media massa. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa pelaku retorika manipulatif ini ada pada posisi yang negatif atau destruktif atau sikap tidak etis, karena dia mempergunakan otomatis etika retorika manipulatif itu dipakai untuk sebagai sarana untuk menutupi, melindungi sesuatu yang curang, culas atau hal yang jahat. Demikianlah dalam melihat suatu kasus secara logis rasional, mereka pelaku retorika manipulatif berada pada disposisi yang negatif atau destruktif macam itu. Demikianlah, semoga penjelasan ini membantu dan bermanfaat sehingga masyarakat makin menyadari bahwa banyak tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh retorika manipulatif, dan ini merupakan suatu sarana yang termasuk canggih dan menimbulkan kerusakan yang demikian besar. Sekian dan terima kasih.